Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Indah Nurlaini. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari ini, mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini, mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk, kita bahas lagi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut melalui bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Contoh paragraf pertama. Di paragraf pertama ada 7 kalimat dan gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat yang kedua sampai yang ketujuh adalah gagasan pendukungnya, karena kalimat yang kedua sampai yang ketujuh menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Lalu kita tulis seperti ini. Ibu tadi sudah memberi contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama. Nah, sekarang giliran kamu yang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua dan ketiga. Buat diagram seperti ini ya. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar, terdiri atas daun telinga untuk menangkap gelombang suara, lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga, dan liang telinga fungsinya meneruskan bunyi. 2. Telinga bagian tengah, terdiri dari gendang telinga untuk mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi untuk memperkuat getaran ke telinga yang lebih dalam. Dan saluran estasius untuk mengatur keseimbangan tekanan udara. 3. Telinga bagian dalam, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran untuk menjaga keseimbangan tubuh, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput,
rumah siput atau koklea untuk mengubah getaran menjadi pesan-pesan listrik dan diteruskan menuju ke otak. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan seperti menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua. Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikap terhadap perbedaan tersebut? Demikianlah materi untuk kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 yang bisa Ibu sampaikan untuk anak-anak. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.